dimasukkan secara isyari? Tidak. Ada hal-hal yang harus dilalui sebelum masuk kepada tafsir isyari. Nah, selanjutnya sesungguhnya fokus yang ingin kita ambil pada malam ini adalah ungkapan Muhammad adalah Allah. Itu saja saya kira. Nah, ungkapan ini yang menurut saya tidak begitu tepat kalau seandainya dia ingin menjelaskan tentang apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Abdul Karim Al-Jili. Walaupun saya tidak kurang bersepakat dengan guru saya, mu'allim kami, tentang konsep iltifat tadi. Mengapa? Karena kitab ini sesungguhnya sudah disyarahkan. Ada namanya Asyarhus Syamil li Kitab Al-Insan Al-Kamil. Syarahan dari ungkapan itu jelas. Yang diinginkan oleh Al-Imam Abdul Karim Al-Jili adalah tajalliyatnya Allah pada jalal, jamal dan kamalnya kepada insan yang kamal, insan yang sempurna, insan yang kamil. Itu yang dimaksud. Nah, lalu diterjemahkanlah dia dengan Muhammad adalah Allah. Ungkapan Muhammad adalah Allah tidak begitu bijak menurut saya. Mengapa? Karena ada ungkapan yang lebih baik sesungguhnya. Sebagai contoh, Nabi Muhammad itu adalah tempat tajalli sempurnanya, tempat sempurnanya tajalli Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perdebatan. Di dalam ilmu tasawuf, tajalli itu yang dibahas. Tahalli, tajalli ujungnya. Tidak ada perdebatan di tajalli kalau seandainya kita memahami itu sebagai tajalli. Ini tajalli sempurna pada makhluk sempurna. Tajalli sempurna Allah pada makhluk yang sempurna, yakni Sayyidul Akwan, yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ungkapan Muhammad adalah Allah ini ungkapan yang menimbulkan fitnah yang sesungguhnya. Walaupun kita tidak bisa mengklaim, mengapa? Karena beliau menjelaskan yang dimaksud itu bla 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 dan begitulah seterusnya. Dan tidak bisa juga kita katakan ini sudah kafir nih orang. Tidak. Mengapa? Karena memang ungkapannya, ibarah yang diungkapkannya itu tidak dimaksudnya sebagaimana apa adanya. Nah, jadi kalau seperti itu pemahamannya jelas saya kira tajalli. Nah, tajalli sempurnanya Allah pada makhluk yang sempurna, yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu seandainya dipahami sudah selesai saya kira. Nah, selanjutnya ini mohon maaf pada ungkapan ya. Ini pada ungkapan Muhammad adalah Allah. Ini ungkapan ya. Ini ungkapan tulisan dan begitulah seterusnya. Kalau ungkapan tulisan itu ranahnya adalah ranah zahir, itu bukan ranah batin. Ranahnya adalah ranah syariat, itu bukan ranah hakikat. Kalau dia ungkapan tulisan sesuatu yang dizahirkan, maka itu ranah syariat, bukan ranah hakikat. Ranah hakikat itu biar saja hati kita yang bersatu dengan Tuhan, menuju kepada Allah. Inilah nasihat dari Al-Imam Junaid Al-Baghdadi kepada Al-Hallaj. Jangan kau ungkapkan apa yang kau rasakan itu. Mengapa? Karena ucapan tidak bisa mewakili rasa. Ungkapan itu tidak bisa mewakili rasa. Mengapa demikian? Iya, karena sebaik apapun ungkapan itu pasti kurang dari rasa yang dirasakan. Atau nanti bisa jadi ungkapannya akan menjadi fitnah bagi orang, dan itulah ungkapan syatahatnya para sufi. Nah, artinya ungkapan itu adalah ranah syariat. Jadi mohon maaf saya kepada kepada Syekh Amran Wali, bukan saya tidak memahami beliau, bukan kita tidak memahami beliau, tetapi ungkapan beliau yang masuk dalam ranah syariat, masuk dalam ranah zahir, maka memfonisnya pun harus zahir.
memvonisnya pun harus syariat. Iya, salah tempat. Jadi yang memvonisnya ilmu syariat. Ilmu syariat dalam hal ini apa? Ilmu syariat dalam hal ini adalah ilmu tauhid dan ilmu fikih. Jadi kalau ini dianalisis dari ilmu tauhid, konsekuensinya besar. Tapi alhamdulillah beliau tidak berkeyakinan dengan ungkapannya, berkeyakinan sesuatu yang lain. Nah, jadi kalau seperti itu, kalaulah disebut ini sesungguhnya hakikat, iya, maknanya menuju kepada hakikat. Tetapi zahir kalam itu syariat. Dan bagi yang mencampakkan syariat bermasalah. Ini yang diungkapkan oleh Al-Imam Malik radhiyallahu an, dinukil oleh Al-Imam Zarruq Al-Fasi dalam kitabnya Qawaid An-Tasawuf atau Qawaidut Tasawuf. Kita pelajari dulu dengan tuan guru kita Muhammad Hafiz Yazid. Nah, kata beliau, siapa yang bertasawuf tidak berfikih maka dia zindik. Siapa yang berfikih tidak bertasawuf maka dia fasik. Walaupun tasawuf dan fikih di situ termasuk adalah syariat dan hakikat. Dan tetapi kata beliau, siapa yang jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang menggabungkan keduanya maka dia telah berhakikat. Jadi hakikat itu apa? Hakikat itu adalah orang yang zahirnya sesuai syariat, tapi batinnya dia berada pada lautan hakikat. Inilah orang yang berhakikat itu. Jadi ucapannya lurus sesuai dengan ilmu zahir, sesuai dengan tauhid, sesuai dengan fikih, tetapi batinnya dia sedang terhubung dengan Tuhannya. Inilah yang membedakan kita dengan mereka. Inilah sesungguhnya orang yang berhakikat. Artinya saya tidak ingin menyalahkan apa yang diungkapkan oleh Syekh Amran Wali, tetapi mau tidak mau seorang mufti MUI dalam hal ini, majelis fatwa dalam hal ini akan memvonis sesuai dengan ilmu syariat. Mengapa? Karena ucapannya itu ranahnya ranah syariat. Kalau soal maksudnya apa, itu dia dengan Tuhannya. Makanya dulu Abu Yazid Al-Bistami divonis, Al-Hallaj divonis, Siti Jenar divonis, Al-Imam Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi juga divonis. Dan ini harus kita bedakan. Jadi sebenarnya banyak hal yang mau dijelaskan di sini. Dan usulan saya untuk Ustaz Rojali dan Dewan Fatwa, saya kira kajian ini jangan putus sampai di sini. Dan kitab Al-Insan Al-Kamil ini ada baiknya kita baca dari awal. Karena mohon maaf, tadi ketidaksetujuan saya dengan muallim kami terkait dengan Qul huwallahu ahad, Qul ya Muhammad huwa al-insan Allah ahad, dengan menghilangkan huwa, lalu huwa digabung kepada anta, lalu Allah ahad. Nah, ini sesungguhnya tidak sejalan nanti dengan konsep Al-Insan Al-Kamil. Ya, karena ada bab-bab yang lain, ada bab di bawahnya, ada bab di atasnya yang juga dengan tajalli. Nanti beliau membahas tentang tajalli af'al, tajalli asma, tajalli awsaf. Jadi nanti ada pembahasan yang dalam kitab ini yang sesungguhnya perlu kita teliti kembali. Begini, beliau ya, ini balik lagi dia kan. tadi malam udah setuju ya kan. Kalau zahirnya tidak, tapi maksud yang beliau maksud adalah itulah tajalli. Ya, kaji zahirnya saya setuju dengan muallim. Itulah zahirnya. Tetapi yang dimaksud oleh Al-Imam Abdul Karim Al-Jili itu sesungguhnya jauh lebih dalam dari apa yang kita bahas. Jadi ada juga baiknya, cuman jamaah khusus lah saya kira ya. Nanti kita angkat Muallim Nasir jadi mursyidnya, mursyid al-am fi al-jam'iyah al-wasliyah. Oh iya. Saya kira terima kasih kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.